Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku pengen bahas soal apa ya? Lailatul Qadar 101 kayaknya. Jadi biasanya kalau aku ngobrol sama temanku tentang sesuatu itu biasanya aku berusaha menyamakan persepsi dulu biar sama nih. Terus aku juga berusaha untuk menyamakan konsep dasar karena beberapa orang tuh ngomongin sesuatu tapi konsep dasarnya aja salah. Dan kali ini aku lagi random aja, nggak aku konsep, nggak bakal aku edit juga kayak nanti ngomongin soal Lailatul Qadar. Karena nggak tahu ya, Ramadan itu selalu ngebawa hal yang berbeda. Walaupun kita udah hidup selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, udah ngalamin berapa ya, 30 kali Ramadan, 20 kali Ramadan. Itu pasti tiap tahun bakalan beda. Kayak ada sesuatu yang ada yang lebih hening, ada yang lebih dalam, ada yang lebih aku pengen berubah, yang gitu-gitu lah. Dan setiap tahun umat Islam itu selalu menunggu hal yang sama di seluruh dunia. Mereka menunggu, kita menunggu satu malam yang disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Malam dimana langit tuh kerasa deket banget sama bumi. Malam ketika catatan amal manusia ditulis dengan cara yang sangat berbeda. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Tinggal dibagi aja sih, 1.000 bagi setahun 12, 1.000 bagi 12 dapat 83,3 kalau dapat pakai kalender Masehi. Kalender Hijriah ya Allah alam. Nah, random. Ayo kita balik lagi. Di dalam Quran, tepatnya di surah Al-Qadar, Inna anzalna lailatul qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah tuh menggambarkan malam ini sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Malam ketika para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah juga untuk menjalankan berbagai kegiatan, berbagai tugas. Nah, bayangin ya, eh kalau kamu lihat ada bintang jatuh gitu, meteor jatuh itu kayak wah banget. Nah, ini sama cuma agak goib aja, agak nggak bisa kita lihat. Sama-sama ada yang turun, cuma bukan meteor, bukan komet, bukan bintang, tapi ya malaikat. Nah, kalau kita berusaha apa ya? Kita coba ngelihat dari perspektif perspektif yang agak beda tentang ibadah di malam 10 akhir Ramadan. Ini pasti bakalan beda banget kalau kamu persepsinya sama kayak aku. Aku pengen kalian ngebayangin sesuatu. Aku ingat ada sebuah riwayat yang lumayan menarik kalau nggak salah itu dari Sahih Bukhari apa ya? Apa dari Ahmad? Aku lupa. Riwayatnya tuh sederhana, simple. Jadi waktu itu tuh Nabi lagi sholat ya sama para sahabat biasa Nabi ngimamin terus waktu tidak bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah itu ada di belakang tuh ada yang jawab ada yang ngomong lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, itu adalah salah satu dari beberapa versi bacaan sholat di bagian i'tidal. Kalau kita kan yang biasanya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan ada yang itu yang paling masyhur di Indonesia. Ada juga yang yaitu lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, di riwayat ini ceritanya itu tuh artinya dulu ya, artinya tuh bagimu segala pujian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, pujian yang banyak untukmu yang baik dan yang diberkahi. Mubarakan fih, iya yang diberkahi. Nah, kalimat itu sebenarnya kayak ya udah zikir bacaan doa biasa aja, bacaan sholat biasa aja. Ya bacaan iktidal biasa banyak orang yang ya udah tahu ini kayak jadi rutinitas biasa aja. Tapi menariknya dia, yang menarik eh setelah sholatnya selesai, Nabi tuh noleh ke belakang, kayak nyari ini. Siapa tadi yang ngomong kalimat tadi? Siapa tadi yang ngucapin bacaan tadi? Jadi kayak pengen nih kepo nih, siapa nih gitu. Kayaknya aku nggak pernah lihat kamera ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah, terus laki tadi ngomong, saya ya Rasul gitu. Nah, kemudian Nabi itu mengatakan sesuatu yang bikin para sahabat tuh kayak, hah? Kayak gitu loh, kayak apa sih? Masa iya gitu loh, kayak, oh aku juga pengen, mungkin kayak gitu ya. Kok kayaknya alay ya, tapi ya udahlah. Nah, beliau itu mengatakan, Nabi itu mengatakan bahwa
ketika pemuda tadi ngomong kayak gitu, bacaan tadi, Nabi itu ngelihat seakan ada lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menuliskan pahala dari kalimat tersebut. Jadi masing-masing malaikat tuh kayak lomba-lomba, ya aku yang nyatat, aku yang nyatat gitu, kayak aku dulu yang nyatat, aku dulu yang nyatat, kayak berlomba-lomba untuk mencatat ini gitu loh. Padahal ini cuma bacaan biasa, bukan bacaan biasa sih, luar biasa. Cuma ya bacaan yang ya udah sehari-hari kita baca aja gitu. Saya satu pemuda mengucapkan satu kalimat pujian kepada Allah, bangkit dari ruku, cuma satu kalimat, tapi di alam yang nggak bisa kita lihat, di alam goib, itu ada 30 malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya. Nah, Nabi itu sampai terpukau dengan pemandangan itu, makanya dia langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Langsung kayak gitu loh. Langsung kayak nyari siapa sih yang ngomong gitu. Nah, oke, kita kan udah tahu ya ada peristiwa kayak gitu, ada riwayat kayak gitu, ada sejarah kayak gitu. Nah, sekarang aku coba ngajak kita semua untuk coba mikir deh. Kalau satu kalimat pujian aja itu bisa menghadirkan lebih dari 30, enggak lebih sih, 30 malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Itu aku kayak baru nemu, bukan baru nemu sih, kayak baru aku pengen sharing soal konsep ini tuh. Ya udah spontan aja. Jadi ya itu bayangin, kalau satu kalimat itu aja bisa 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat, gimana dengan Lailatul Qadar? Yang mana di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa pada malam itu para malaikat itu turun ke bumi, ya kan, turun ke bumi biasa nih. Nah, tapi di dalam tafsir beberapa ulama, jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam itu tuh banyak banget sampai memenuhi langit dan bumi. Ya, bayangin ya, langit yang biasanya kayak wah luas banget kan, langit tuh kayak Allah, kamu lihat ke atas juga nggak bakal kelihatan, kamu lihat bintang itu juga nggak tahu berapa juta tahun yang lalu bintang itu yang seluas itu, kayak kamu kayak ya Allah, pernah naik KRL nggak sih, desa-desaan di KRL, nah kayak gitu, itu isinya langit sama bumi itu isinya cuma malaikat doang, yang ya Allah malaikatnya ngapain, ya ngasih rahmat, bawa keberkahan, berlomba-lomba mencatat amal ibadah manusia. Itu aku yakin malaikatnya, aku nggak pernah tahu sih berapa jumlah pasti ya, belum pernah baca, tapi aku yakin malaikatnya itu bukan cuma ribuan malaikat, jutaan malaikat, enggak, bisa miliaran, bisa triliunan. Ya nggak tahu ya malaikat segede apa, wallahu alam lah, kita nggak usah mikirin itu, tapi poinnya adalah malaikat yang turun tuh terlalu banyak gitu loh. Nah, bayangin mereka tuh memenuhi langit malam, bayangin mereka tuh turun ke bumi, bayangin mereka tuh ada di setiap tempat di mana ada orang yang sholat, ada orang yang baca Quran, ada orang yang berdoa, atau sekadar mengingat Allah aja gitu loh. Misalnya ada orang yang wah, abang-abang skena, oh, abang-abang skena, abang-abang yang suka nongkrong di depan Indomaret minum kopi Golda misalnya. Kayak sesimpel dia lagi minum kopi ya, kayak diem aja gitu. Tapi dalam hati tuh kayak ya Allah, gini amat ya hidup ya. Nah, sesimpel ya Allah gitu tuh loh. Itu di sebelahnya tuh malaikat rebutan nyatet. Ya Allah, ini hambamu yang satu ini ingat sama kamu loh. Dicatat. Sesimpel itu aja malaikat tuh aku yakin bisa nyatet di malam itu. Itu cuma mengingat Allah yang biasa ya, yang kayak ya Allah gini amat hidup ya. Kalau enggak kamu lagi di kasur gitu, lagi di kasur rebahan gitu. Ya Allah, belum dapat kerja ya Allah. Susah amat ya hidup ya, udah lulus berapa tahun yang lalu ya Allah, belum dapat kerja. Nah, mungkin kamu cuma kalau ngelihat dari perspektif manusia yang biasa kan, ya udah kita cuma ngeluh aja gitu kan, ngeluh ke Allah. Tapi dari sisi malaikat itu ngelihatnya, ya Tuhanku, hambamu ini lagi ingat sama kamu ya Allah. Tak catat ya, tak catat banyak nih. Jadi banyak malaikat yang berusaha nyatet. Itu yang ngingat Allah. Ada yang malaikat, oh datang ke hamba yang lagi berdoa. Ya Allah, umur segini udah mau nikah ya Allah, kok belum ada jodohnya ya Allah. Siapa tahu kan. Kalau enggak, ya Allah, pengen jodoh sama dia kok malah makin jauh. Gimana ya, rezeki juga belum cukup. Kalau nikah sekarang takutnya dia
nggak bahagia misalnya gitu kan. Itu kan doa ya. Nih misalnya sekarang lagi Lailatul Qadar ini belakangku ada banyak malaikat lagi nyatetin aku doa. Ya Allah, nih hambamu nih beneran doa secara tulus ya Allah. Kabulin nih Allah, kabulin. Itu orang yang berdoa, ada orang yang nangis ketika ya udah berdoa lagi nangis, ya Allah berat banget hidupnya, ditinggal ditinggal orang tua, sudah meninggal apa gimana gitu kan. Atau ada yang lagi baca Quran gitu kan, lagi baca surat favorit gitu, lagi dengar Syekh ya Yasir Al-Dosari gitu kan, asik tuh. Ya gitulah pokoknya. Nah, eh banyak banget ya aku yeping ya. Nah, pada malam itu intinya catatan takdir itu kan ada yang ngomong juga Allah tuh nurunin catatan takdir hambanya selama setahun. Kayak malaikat nih, aku kasih kamu catatan takdir hamba-hambaku ya. Dalam setahun ke depan mereka bakal ngapain, mereka bakal gimana nasibnya. Ada yang ngomong eh, pada malam Lailatul Qadar juga Allah membuka catatan takdir hambanya itu kepada malaikat. Nah, kalau kamu nggak kebayang sama kalimat itu tuh maksudnya apa, bayangannya gini aja. Semisal ya, oh si Fulan dalam 1 tahun ke depan ia akan berubah menjadi seorang ulama misalnya. Nah, malaikat yang dikasih gitu kan kepo ya. Ih, si Fulan nih siapa nih kok tiba-tiba jadi ulama? Namanya perasaan sebelumnya nggak pernah kedengar gitu kan. Terus kok tiba-tiba pas Lailatul Qadar nih, oh, tahun depan bakal jadi ulama misalnya dia. Siapa nih? Malaikat itu pasti gak kepo. Mereka rebutan nyari si Fulan. Fulan ngapain ya? Fulan ngapain sekarang? Fulan ngapain sekarang? Ternyata pas dicek, Fulan Lailatul Qadar kan malam-malam. Dia lagi murojaah misalnya, atau lagi baca tafsir, atau lagi baca sirah. Siapa tahu dia jadi ahli sejarah gitu kan. Nah, malaikat yang lihat ini kayak, walah ya pantas dia bakal jadi ulama. Malam-malam aja dia kayak gini. Dia masih belajar, dia mempelajari agama, baru belajar bahasa Arab misalnya. Oh si Fulan nih baru belajar bahasa Arab, baru belajar struktur nahu, baru belajar huruf jar tuh apa misalnya. Baru sampai sana tapi kok Allah sudah menentukan dia jadi ulama, itu pasti ada sesuatu yang beda dari orang ini. Malaikat itu kepo, mereka pada turun, pada ngeliatin. Wah lah ya pantas Allah nakdirin dia kayak gini, orang usahanya kayak gini, gede banget makanya. Nah, itu salah satu apa ya, cerita atau hikmah dari Lailatul Qadar yang jarang banget aku dengar tentang bagian ini, bagian takdir hambanya yang diturunkan di malam ini, yang dibuka gitu loh. Karena ya di sana ada kehidupan, ada tentang rezeki, ada tentang kematian dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Nah, gimana ya? Kalau kamu sudah paham sama konsep ini, kita sama-sama paham kan, oh Lailatul Qadar tuh kayak banyak banget malaikat yang turun sampai bumi dan langit itu sesek banget gitu kan. Itu kan di alam goib ya, yang kita nggak tahu, yang kita cuma bisa percaya kan karena kita beriman. Tapi kalau semisal ada manusia yang diperlihatkan, dia bisa ngelihat goib dalam hal ini ya, dalam konteks ini Lailatul Qadar ya. Dia diperlihatkan kalau langit dan bumi itu sesek oleh malaikat. Coba ya kalau ada misalnya semisal what if ada orang kayak gitu ya, kira-kira dia ngapain? Udah, aku yakin dia nggak bakal bisa tidur. Aku yakin, ih banyak banget malaikat. Dia farming pahala, dia GB pahala, dia bakal ngapain aja, sholat, sampai kakinya capek, baca Quran sampai mulutnya berbusa. Semua ibadah pasti bakal dilakukan dan dia nggak bakal tidur, aku yakin. Nah coba kan karena kita modalnya masih beriman ya, modalnya masih iman yang kita ya udah, kita percaya akan hal-hal yang gaib, kita percaya pada Quran walaupun belum bisa dibuktikan secara sains. Tapi semisal ya, ini what if lagi nih, kita main what if. Semisal zaman dulu kan orang tuh nggak bisa percaya, nggak bakal bisa masuk di otaknya ketika Nabi mengaku kalau dia, oh aku habis Isra Mi'raj, aku habis dari Palestina, aku habis dari langit dalam satu malam. Itu kan otak zaman dulu nggak bakal bisa karena nggak pernah ada teknologi yang mendukungnya. Tapi coba lihat sekarang, pesawat, roket, rudal, itu kurang cepat apa gitu loh untuk menuju ke suatu lokasi, dari suatu lokasi. Nah, aku yakin, kita harus yakin kalau Quran itu benar. Itu konsep utama.
Quran itu pasti benar. Nah, what if suatu saat sekarang kita nggak percaya misalnya, apaan ada malaikat sampai menuhin langit dan bumi, nggak masuk akal banget. Kita sekarang kayak gitu. Tapi what if suatu saat ketika misalnya udah mau kiamat nih misalnya, terus ya udah deh Ramadan terakhir nih sama Allah ya, aku kasih lihat deh Lailatul Qadar tuh kayak gimana, jebret dibuka. Semua manusia yang beriman tuh bisa melihat kalau banyak malaikat yang ya udah turun ke langit, turun dari langit ke bumi. Itu aku yakin ada satu orang, minimal satu orang ya, yang berpikiran kayak gini, ih leluhur gue dulu ngapain ya, leluhur gue dulu ngapain ya, kok nyanyiin Lailatul Qadar kayak gini sih, ini lo beneran bukti nyata, ini lo beneran kejadian, kok masih ada orang yang menyanyikan Lailatul Qadar, menyanyikan 10 malam terakhir, malah dipakai untuk nongkrong, malah dipakai untuk gibah, malah dipakai untuk main game misalnya. Pasti ada orang yang mikirnya kayak gitu. Karena ya udah, kita sekarang belum bisa merasakan itu aja, dan kita seakan apa ya bahasanya ya, dipaksa untuk percaya. Ya karena emang konsep iman itu kan saling percaya ya. Ya udah, apalagi Quran, percaya aja. Tapi kalau kita percaya dan beneran mengamini itu, percaya dan kita beneran berusaha mendapatkan hikmah dari sana, aku yakin kita bakalan berbeda. Nggak kayak orang yang ya udahlah, Allah Tuhanku, selesai, fix. Habis itu ya udah, Allah Tuhanku, tapi turunannya nggak bakal dilakuin. Dia masih maling, dia masih judi, masih ngelakuin segala hal. Bisa aja kayak gitu. Karena ya emang itu letak ujian dari iman, ujian dari kepercayaan. Kita dipaksa, dia berusaha untuk mempercayai sesuatu yang nggak bakal bisa kita pikirin secara logika. Pikirkan secara logika, nggak bakal bisa. Ya beberapa bisa sih, atau belum mungkin. Nah, Lailatul Qadar ini menjadi ujian tentang bagaimana seseorang itu merespon sesuatu yang tidak ia lihat. Tapi dia harus berusaha meyakini dengan sepenuh hati. Karena ya itu tadi, kalau kita beneran percaya langit dan bumi dipenuhi dengan malaikat, sikap kita di 10 malam terakhir Ramadan itu pasti bakalan berubah secara drastis. Seakan tadi kan dijanjikannya itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan setiap tahun pasti ada. Ini seakan ya, gambarannya gimana ya, kalau kamu pernah terjun ke dunia saham, pernah mengenal dunia saham sedikit aja, tentang pasar modal, tentang investor aja, investasi aja, itu tuh seakan 10 malam terakhir Ramadan ini, seakan kamu tahu ada perusahaan yang value-nya tuh harusnya nggak segini harganya. Misalnya kamu beli ya, jebret, itu kamu yakin dalam sebulan pasti returnnya 300%, 400%. Karena value-nya tuh harusnya segini. Nah, itu Lailatul Qadar kayak gitu. Cuma bedanya ini di pahala. Dan aku yakin semisal kamu orang yang dikasih tahu tentang Lailatul Qadar, ya kita semua udah dikasih tahu ya, tapi kita analogikan kayak investor tadi. Kalau kamu seorang investor tadi yang tahu bakalan ini saham ini bakalan naik dan harusnya nggak segini harganya, itu aku yakin kamu nggak bakal investasi naruh uang cuma 1 juta misalnya, atau 2 juta, nggak mungkin. Kamu pasti bakalan jual semua barangmu untuk all in di sana, karena ini sudah pasti dijanjikan sama Allah bakalan naik, bakalan berkali-kali lipat hasilnya. Itu kan dari sisi harta duniawi. Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama terhadap konsep pahala dan surgawi? Itu loh. Jadi kayak aku yakin nggak bakal ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini kalau dia beneran tahu, beneran yakin, dan beneran mengamini ini. Dia pasti bakalan merencanain semuanya, dia pasti bakalan memastikan apa ya, aku bakalan prepare. Semua itu pasti bakal dilakuin sama dia, karena Allah tuh ngasih kita kesempatan yang luar biasa dalam batasan waktu tertentu, bentuk waktu tertentu, 1 malam doang, yang nilainya tuh lebih besar daripada 1000 bulan. Yang tadi ku bilang 1000 bulan, kalau setahun ada 12 bulan, berarti ya bagi aja 1000 bagi 12, sekitar 83,3 tahun Masehi. Itu 1 tahun. Tahun ini kamu dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat 10 kali aja dapat Lailatul Qadar. 800 tahun. Kamu setara kayak umatnya Nabi Nuh. Hidupnya ratusan tahun, ribuan tahun. Duh, bentar. Nah, makanya ya Allah udah 20 menit, nggak masalah. Yang mau denger silakan denger, nggak masalah. Ini bisa jadi teman tidur juga.
Ya walaupun aku berapi-api ya ceritanya ya, tapi ya udahlah, kalau mau dengerin aku bersyukur aja sih. Nah, makanya eh, para sahabat Nabi itu memperlakukan 10 malam terakhir Ramadan itu beneran serius banget. Bahkan dalam banyak riwayat kan Nabi, ya udah kita udah pada tahu ya, Nabi itu beneran serius banget. Bahasa apa ya, translate-nya tuh Nabi mengencangkan sabuk pengaman. Sabuk pengaman, Nabi mengencangkan sabuknya. Artinya dia beneran serius untuk menjalani malam Lailatul Qadar, menjalani 10 malam terakhir. Bahkan beliau ngebangunin keluarganya, ngebangunin istrinya, ayo sholat yuk, ayo menghidupkan malam yuk. Ya menghidupkan malam, kita mengurangi tidur. Bahkan Nabi mengajarkan iktikaf, sampai istri-istrinya juga ikutan iktikaf, dia bikin tenda segala macam gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk keseriusan Nabi. Gak cuma Nabi doang, dia juga ngajarin orang di sekitarnya, ngajarin istri-istrinya, ngajarin keluarganya untuk ayo dong 10 malam terakhir Ramadan ini beneran serius dong. Harusnya ini puncaknya kita. Karena ya udah, kita sadar aja kita itu manusiawi. Kita cuma semangat di awal. Aku yakin banyak orang kayak gitu, karena aku juga kayak gitu. Oh, baru malam ke-10 nih, hari ke-10 aku udah berapa belas jus gitu kan. Tapi sekarang malam ke-21, 21 apa 20 sekarang ya? Anggaplah malam ke-21, aku baru nyentuh jus 21. Kayak mandek aja gitu, berhenti. Nggak yang progres lagi, nggak yang kenceng-kenceng lagi, karena ya manusiawi. Tapi bedanya kita dengan orang lain, kita sadar ini ada masalah, kita menyadari ini masalah, kita mengakui ini adalah masalah, dan kita berusaha mencari solusinya. Sedangkan orang lain mengakui ini masalah aja nggak mau. Kalau ada sesuatu yang salah sama dirinya, mereka menolak ahli itu. Kayak, aku udah bener kok, aku paling bener. Banyak yang kayak gitu, dan nggak bakal bisa sampai solusi kalau kamu nggak bisa merumuskan masalah dulu. Asik kayak orang skripsian, rumusan masalah. Nah itu, karena kita udah tahu, kita orangnya kayak gini, kita manusiawi, kita lemah di akhir. Akhirnya, kalau ada orang yang ngingetin soal Lailatul Qadar, ngingetin soal 10 malam terakhir, ayo dikencengin pahalanya, dikencengin ibadahnya, diterima, jangan ditolak mentah-mentah. Karena ya salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu ditaruh di akhir, itu tuh seakan Allah pengen lihat last man standing-nya tuh siapa sih? Siapa yang beneran bertahan sampai akhir? Karena namanya apalagi iktikaf ya, kalau kita ngomong soal iktikaf ya, salah satu konsep iktikaf itu kan ya udah kita melepaskan segala hal duniawi kita pergi ke masjid, kita pergi ke rumah Allah, kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Nggak kayak ini sekarang di kamar, ini kan kamarku, ini kasurku, hartaku, bendaku, punyaku semua. Tapi ketika kita ke masjid iktikaf itu kan semua milik Allah. Ya semua yang ya namanya rumah Allah juga kan. Nah, 10 malam terakhir itu bisa jadi momen ketika seorang muslim disuruh, diperintahkan, dianjurkan untuk memperlambat ritme kehidupan duniawinya dan mengerahkan segala energi dan fokusnya untuk kegiatan akhirat, kegiatan ibadah. Makanya banyak ulama yang ya udah sampai bikin planning. Ini tips 10 malam terakhir Ramadan, itu banyak ulama yang ngomong kayak gitu. Karena ya rencana-rencana itu seharusnya bukan cuma to do list, bukan cuma aktivitas, tapi ya beneran ngebantu hati kita untuk tersadarkan. Ulama aja seserius itu, masa kita enggak? Kita ini siapa sih? Dosa kita sebanyak sebanyak apa sih? Sedikit apa sih sampai kita menolak 10 malam terakhir Ramadan gitu loh. Ya bayangin aja yang tadi kita bilang di awal, malaikat turun memenuhi langit, malaikat bergerak ke bumi, malaikat tuh nyatet setiap amalnya, amal hamba-hamba. Kalau ada orang yang duduk baca Quran, ini ya pasti pasti itu malaikat ada di sebelahnya lagi nyatetin. Kalau ada orang yang berdoa sama Allah itu kemungkinan besar pasti, anggap pasti aja, kita beriman kepada Allah, kita pasti percaya kalau di sebelah ini ada malaikat, mereka mengamini doa kita, membantu kita mengamini doa kita, memohon kepada Allah, ya Allah, hambamu ini hambamu yang soleh, ya Allah, malam kayak gini aja dia bangun, ya Allah, dia berdoa kepadamu, ya Allah, mohon dia kabulkan doanya, ya Allah. Bisa aja kayak gitu. Dan ini pemandangan yang terjadi setiap tahun.
Dan setiap tahun manusia itu dikasih kesempatan untuk menjadi bagian dari malam ini. Ramadan itu kan mungkin pergi setiap tahun ya. Tiap tahun itu pasti datang dan pergi. Tapi Lailatul Qadar adalah pengingat bahwa hidup manusia tuh pasti ada satu momen yang paling berharga. Momen yang lebih besar daripada hari-hari lainnya. Mungkin untuk kita manusia biasa, momennya adalah momen wisuda, momennya adalah momen ulang tahun misalnya, momennya adalah pencapaian pribadi, pencapaian duniawi. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita dikasih momen sama Allah langsung. Ini momen untuk kamu melakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Momen Lailatul Qadar untuk hamba-hambaku yang tercinta. Karena satu malam itu bisa mengubah catatan hidup seseorang. Satu malam itu bisa menghapus dosa hambanya bertahun-tahun. Satu malam itu bisa menjadi langkah awal tobatnya seseorang. Satu malam itu bisa menjadi langkah kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan ya aku doain semuanya yang nonton sampai sini, atau bahkan gak nonton sampai sini juga gak masalah. Aku doain semua yang udah ngeklik video ini, aku doain semua umat muslim di dunia ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Mungkin itu aja dari aku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.